Kamu hebat, bisa membuat orang ini terikat selamanya dengan kamu. Waduh ya. Jadi kamu tuh hebat ya. Diam-diam tuh bisa membuat orang ini terikat selamanya dengan kamu. Nah ya, jadi kita lihat tuh ya, mulai dari siapa dia yang terikat dengan kamu ya, terus apa yang membuat diri kamu ya bisa membuat orang ini takluk ya, dan kita lihat gimana energi ke depannya. Oke, perlu diingat ya disclaimer sekali lagi karena ini sifatnya energi general. Jadi please bijak-bijak ya dalam mengambil keputusan, jangan ditelan bulat-bulat nanti aku sentil. Ya. Jadi ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau konsultasi berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, langsung join ya. Klik aja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke. Jadi langsung kita lihat dulu ya. Kita lihat terlebih dahulu. Siapakah dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang terikat selamanya dengan diri kamu? Tara, waduh. Tuh, kelihatan sih ya. Kamu dan dia tuh sebenarnya beda sifat, beda karakter, tetapi kalian memaksakan diri untuk menjalin sebuah hubungan yang pada akhirnya sering banget gitu ya, memicu terjadinya perdebatan. Kenapa ya? Meskipun ada perbedaan sifat dan karakter, menurut aku tuh nggak masalah ya, selagi kalian berdua bisa sama-sama mengimbangi satu sama lain. Tapi pada kenyataannya ya, pasangan kamu nggak bisa ngimbangin kekurangan kamu, sehingga membuat diri kamu tuh merasa stres, merasa kewalahan gitu. Bahkan ya sering juga kamu tuh terjebak di sebuah titik perdebatan sama dia karena orang ini nggak bisa dikalahkan ya, selalu merasa benar gitu ya, dan dia tidak ada inisiatif untuk mengimbangi ya perbedaan tersebut agar menjadi sebuah kelebihan. Nah, makanya di sini ya kelihatan banget kamu tuh capek ngos-ngosan ya, kayak kuda lari maraton 500 kilo. Karena perang debat terus ya, perang konflik batin terus sama dia, kayak tidak merasakan adanya sebuah kedamaian gitu ya. Dan kamu tuh saat ini juga nggak tahu ya kapan kamu harus berlari, kapan kamu harus berhenti ya, karena hubungan ini mengalir aja tanpa arah gitu. Ya dibilang capek sih gitu, karena kamu tuh juga pengen ya adanya kejelasan gitu, setidaknya agar kamu tuh tahu ya di mana kamu berlari dan kapan kamu harus berhenti gitu. Dan di sini tuh ya awalnya tuh kamu sempat merasa ragu ya untuk jadian sama dia. Kenapa? Ya karena kita terlalu berbeda ya. Kita sering miskom ya. Terus kamu tuh juga orangnya itu sering banget gitu ya memperdebatkan masalah kecil menjadi besar. Tetapi karena di masa lalu dia yang kejar-kejar kamu, terobsesi ingin mendapatkan kamu, sehingga yang awalnya kamu merasa ragu jadi merasa yakin karena menilai ya bahwa orang ini tuh pengorbanan dan perjuangannya tuh nggak kaleng-kaleng. Tapi pada kenyataannya diri kamu tuh ditipu sama dia gitu ya. Ternyata apa ya, obsesinya doang yang gede di awal, tapi di saat dia jadian sama kamu justru malah orang ini tuh kehilangan arah ya. Dia nggak bisa ngimbangin kamu, dia terlalu ego. Mungkin ada juga ya di antara dia yang NPD gitu ya, narcissistic personality disorder gitu, sehingga membuat diri kamu tuh merasa capek banget guys. Nggak cuma capek aja, tapi diri kamu tuh sampai lelah gitu ya, kayak lari maraton 500 kilo gitu, karena debat terus gitu, tidak pernah menemukan titik kedamaian. Kalau dibilang iri ya iri sih gitu ya, ketika mungkin lihat teman-teman kamu tuh udah ada yang pada nikah, udah ada yang pada punya anak gitu ya, udah ada yang hunting liburan bareng gitu. Sedangkan kamu tuh masih terjebak dalam konflik batin dan drama yang gini-gini aja gitu ya. Jadi terkadang ya iri juga gitu. Karena tujuan kamu menjalin hubungan tuh untuk bahagia ya, bukan untuk stres-stresan. Apalagi menderita seperti yang kamu hadapi sekarang. Oke, kita lihat lagi di sini.
Siapakah dia? Seseorang yang terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan terus terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan terus terikat selamanya dengan kamu. Kita cek dulu, aku juga kepo, pengen tahu siapa dia orangnya ya, yang terikat selamanya dengan kamu. Tuh, Knight of Wands. Kalau dilihat ya, dia adalah orang yang saat ini sedang membuat diri kamu tuh ngerasa marah sama dia ya. Apa nggak marah coba gitu ya. Dia terlalu sering bohongin kamu ya. Dan dia juga sering banget tidak memperhatikan dirimu. Sehingga kamu tuh merasa bahwa posisi kamu sebagai pasangannya sangat tidak dihargai karena orang ini terlalu asik atau mementingkan dunia dia sendiri daripada kebahagiaan hubungannya atau memikirkan perasaan kamu. Nah, makanya kenapa kamu saat ini lagi ngambek sama dia, kamu tuh lagi bete gitu ya. Pok yo sadar gitu ya. Gue ini udah sering lo bohongin ya. Gue ini udah sering lo dramain, tapi kamu nggak insap-insap juga ya gitu. Gue udah capek ngomong kayak gini, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Ya udah deh gitu. Akhirnya gue mundur aja gitu. Terserah lo mau cegur jembatan kayak ya, entah lo mau jungkir balik gitu. Yang penting tuh gue memikirkan kesehatan mental gue sekarang. Karena jujur sih gitu ya, yang aku rasakan tuh selama kamu berdealing sama dia, makin banyak tekanan mental kamu yang membuat diri kamu tuh jadi nggak bisa fokus ya. Nggak bisa fokus kerjaan, nggak bisa fokus ke keluarga kamu ya, nggak bisa fokus membahagiakan diri kamu. Kenapa? Ya bisa dibilang tuh kamu berdealing dengan orang yang kurang bisa memahami perasaan kamu gitu. Dan saat ini terus terang ya, kamu tuh saking keselnya sama dia sampai-sampai kamu tuh cuekin dia. Nggak cuma cuekin aja, tapi ada juga gitu ya, karena tindakannya kelewat batas, di antara kamu tuh sampai rela ngeblokir dia karena kamu udah ngerasa ogah debat terus sama dia, sudah capek mendengar dramanya ya, dan kamu nggak mau lagi gitu ya dibohongi oleh kelakuannya. Nah, dan di saat hal itu terjadi, dia kejar terus ya, dia kejar terus kamu, recokin hidup kamu, seolah-olah dia pengen balik, tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Karena memang yang saya lihat ya, energi orang ini terikat selamanya dengan kamu tuh sangat kuat ya. Tapi kamu nggak perlu sedih gitu ya. Akan ada sebuah titik di mana orang ini tuh akan memahami kamu asalkan diri kamu tuh bisa lebih tegas menyikapi dia. Kenapa? Karena kamu selama ini terlalu kebanyakan sabar ya. Terlalu banyak sabar. Bukan berarti sabar tuh nggak baik gitu ya. Dilihat dulu sabarnya sama siapa. Kalau sama sabar orang yang tepat mah nggak masalah. Tapi sabar sama orang yang nggak tahu diri jatuhnya melonjak seperti apa yang kamu hadapi sekarang gitu. Dan tuh kan ketahuan ya, dia bertopeng emang, makanya dia sering drama ya, makanya dia sering bohongin kamu, dia manfaatkan kamu, karena bottom decknya itu kelihatan ya, dia bertopeng, dia orangnya nggak realistis gitu ya, dia tuh tipikal orang yang menurut aku tuh pandai memanipulasi untuk menutupi sebuah kesalahan yang telah dia lakukan. Ya pantesan sih kamu marah sama dia gitu. Karena gue juga gak suka ya jujur gitu ya, didramain sama orang, dibohongin sama orang. Karena aku tuh tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi arti sebuah kejujuran. Artinya apa? Ya sebelangsak-belangsaknya kamu nggak apa-apa ya, daripada munafik tapi sok sempurna aslinya belangsak. Lebih baik busuk-busuk sekalian gitu ya, biar nggak ketipu seperti sekarang. Dan ini juga yang saya rasakan tuh dia terlalu halu ya, dia menghayal gitu, sering banget menghayalkan keindahan bersama kamu, Pret ya. Percuma juga lo halu gitu, tapi nggak ada tindakan yang kamu lakukan karena kamu orangnya pasif ya. Percuma juga, mimpi hanyalah mimpi kalau tidak diimbangi dengan perbuatan nyata gitu. Nah, kita cek lagi guys. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia, seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia, seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia, seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Tuh, dia suka kebebasan ya. Kayaknya hidup dia ini nggak suka lo atur-atur gitu. Karena makin kamu atur hidup dia, orang ini akan makin bertingkat di belakang kamu. Dia akan makin menyebalkan, dia akan makin siksa mental kamu.
Dia akan makin sering ya bikin diri kamu tuh ngerasa cemburu dan masih banyak lagi. Kenapa? Ya karena dia orangnya nggak suka ditekan, dia orangnya nggak suka dibatasi ruang geraknya gitu ya. Tapi semakin kamu bisa memberikan dia kebebasan, orang ini tuh bisa menjaga hati dan kesetiaannya buat kamu. Begitu pula juga sebaliknya, di saat kamu terlalu membatas-batasi ruang geraknya, maka jangan salahkan dia apabila orang ini tuh berubah menjadi sosok yang sangat menyebalkan gitu ya. Jadi coba di cross check tuh ya. Mungkin bagi dia yang sering banget nguji mental kesabaran kamu, apakah mungkin ya selama ini kamu ngekang dia, terlalu atur-atur dia, terlalu membatasi ruang geraknya gitu ya. Mungkin saja kita nggak sadar ada yang salah cara kita mencintainya. Nah, mengapa? Ya hal itu tadi gitu, karena dia orangnya nggak suka ditekan, nggak suka dibatasi ruang geraknya gitu. Dan di sini dia ini menurut aku tuh tipikal sebenarnya orang yang kayak lebih nyaman ketemu kamu secara langsung ya, gercep banget daripada ya kayak mungkin dia chattingan sama kamu tuh membuat dia nggak seneng gitu ya. Kayak misalkan lewat telepon, lewat chat, pengennya tuh gercep aja gitu ya. Kalau lo kangen ya udah kita ketemu. Kalau lo nggak kangen ya udah nggak usah dipaksakan. Karena cara berpikir dia menurut aku tuh sesimpel itu. Cuman terkadang kamu sih orangnya insecurean ya, ketika diajak ketemu sama dia tuh suka maju mundur, nggak tahu ya apakah berbenturan dengan waktu kerjaan kamu, waktu sekolah kamu, waktu kuliah kamu, maybe mungkin bisa gitu ya. Tapi jujur Li, dia ini tipikal orang yang kayaknya tuh lebih suka gitu ya menghabiskan waktu dia bersama kamu. Kayak ketemu langsung gitu. Mungkin kamu diajak dating, diajak nongkrong, diajak makan bakso lah, makan ronde. Kali ya. Atau mungkin bisa juga ya diri kamu tuh ditraktir. Bukan lagi ya. Dan dia ini orang yang menurut aku tuh sangat tidak ekspresif. Artinya apa? Ya ketika dia marah, ketika dia cemburu, ketika dia kecewa, dia nggak ekspresif. Jadi dia tunjukkan lewat sikap diam. Nah ya, jadi bagi kamu yang rasa kenapa nih nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia diemin kamu, cuekin kamu, jutekin kamu ya. Lihat diri kamu tuh bagaikan lihat musuh. Artinya apa ya? Mungkin ada tindakan yang kamu lakukan yang membuat orang ini merasa marah, kecewa, atau bahkan cemburu. Tapi kan dia nggak ekspresif ya, iyalah makanya di sini peran kepekaan kamu yang sangat dibutuhkan gitu. Artinya apa? Ketika dia sudah diam, mengunci diri, menjaga jarak, nah artinya ada yang nggak beres tuh dari kisah cinta ini, dari hubungan ini, nah gitu ya. Tapi ini orang sisi positifnya tuh dia pelindung ya. Dia orangnya kayak ngelindungi banget kalau dia cowok, kalau dia cewek pun juga sama. Dia cewek yang bisa ngelindungi cowoknya. Artinya apa? Mungkin di saat cowoknya sakit dia peduli, di saat cowoknya sakit dia beliin makan ya, mungkin ngerawat juga gitu, mungkin diantar ke dokter gitu. Kalau dia cowok ya dia cowok yang protect banget. Protect tuh bukan artinya membatasi ruang gerak kamu ya, tapi kayak ya melindungi gitu. Dia nggak ikhlas kalau ada siapapun yang deketin kamu, dan dia nggak rela kalau ada orang yang bikin kamu tuh ngerasa sakit hati. Jiwa labraknya kuat ya, energi nggak terimanya tuh kuat banget gitu. Ini kalau energi dia seorang Leo, kuat banget energinya gitu. Hanya saja memang dia orangnya nggak ekspresif gitu. Terus yang perlu kamu tahu, dia orangnya cemburuan ya. Hello ya. Jadi tahu sendirilah gitu ya. Kita berdealing sama orang yang cemburuan tuh jadi harus pinter-pinteran kita ya, bagaimana bisa menjaga jarak antara kita dengan orang lain. Karena kalau kita kali kalau diri kita menganggap kayak kita ini masih jomblo gitu ya, dia bakal buas gitu ya. Dia bakal serang kamu, dihujat kamu, marahin kamu. Ya ala-ala lah. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu? Ada kartu Justice. Wow. Oke. Kalau dilihat ya, aku tuh ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang berusaha mengintrospeksi diri atas apa yang telah terjadi dalam hubungan ini. Karena jujur aja ya,
Saat ini hubungan kamu sama dia itu kayak di pucuk jurang gitu ya, kayak di pucuk jurang. Ya, hubungan kamu sama dia tuh kayak susah diselamatkan. Kenapa? Ya karena mungkin gitu ya, pada saat flashback ke belakang, orang ini tuh nggak mau belajar dari kesalahan. Setelah minta maaf, cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Dan itu tuh hal yang paling nggak kamu sukai. Karena kamu tuh tipikal orang yang, ya udah gue maafin, asalkan kamu tuh mau belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi pada kenyataannya tidak gitu. Kamu tuh udah terlalu capek ya memaafkan dia, tapi tidak membuat dia sadar-sadar. Nah, akhirnya kan kayak kamu tuh merasa digeblekin sama dia, kayak merasa dibodoh-bodohin gitu ya. Wow, jadi selama ini gitu ya, kamu tuh hanya memanfaatkan kata maafku untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dasar belangsak loh gitu ya. Padahal gue tuh udah mati-matian kau siksa mentalku ya, sampai gue tuh nggak mikir bagaimana kesehatanku, sudah sedalam apa luka yang telah kamu buat gitu. Yang penting tuh gue peduli sama kamu. Tapi guys, nggak taunya ternyata diri kamu tuh sebelangsak itu loh gitu ya. Jadi bener deh, gue bener-bener nyesal gitu. Dan di saat kamu tuh mulai menyesal gitu ya, dia akhirnya menyadari kesalahannya. Dia mulai menyadari ada yang gak beres di otaknya dia gitu ya. Mungkin dia gangguan NPD kayak gitu ya. Mungkin dia terlalu banyak stres, akhirnya kesetresannya itu terakumulasi dan terlampiaskan menjadi amarah ke kamu ya. Ya atau mungkin dia gak tahu diri gitu ya, karena udah sering dimaafkan, tapi dia sering mengulangi kesalahan yang sama. Nah, makanya ya, saat ini beberapa dari dia itu mencoba untuk mengintrospeksi diri ya, karena dia tidak ingin berjarak dengan kamu, tidak ingin kamu tinggalkan. Ya, najis. Terus dan wow, beberapa dari kamu sama dia nih kayaknya ada yang beda ras ya. Mungkin dia bule, mungkin dia orang luar negeri kayak ya, mungkin orang Chinese ya, mungkin dia orang Afrika kali. Wow, Afrika bukan lagi ya, atau mungkin dia orang Eropa gitu ya. Dan ada juga yang mungkin tuh beda keyakinan gitu. Kamu sama dia beda keyakinan gitu. Kamu Muslim tapi dia nonis. Nah ya, ujian lagi tuh. Ya, tapi menurut aku tuh sebesar apapun perbedaannya nggak masalah ya, selagi kalian bisa menyatukan hubungan ya, bisa menjadi keindahan ya, atau bisa menjadi warna baru dalam hubungan kalian. Dan di sini juga dia nggak pengen kamu lepaskan loh ya. Aku tahu sih kamu tuh sebenarnya pengen putus dari dia ya. Kamu pengen jaga jarak, pengen hempas manja loh ya, sana pergi dari kehidupan gue. Tapi dia nggak rela kamu lepaskan, karena dia udah terlanjur terikat selamanya dengan dirimu. Nah, bukan lagi ya. Kalau udah bicara terikat, ya udah pasrah aja, diikat-ikat gitu ya, diikat-ikat tuh, diapa-apain tuh ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu, siapakah dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang terikat selamanya dengan dirimu? Tuh, dia sedang sedih ya, yang aku lihat, tapi dia nggak sharing ke kamu. Karena yang aku lihat tuh, dia ini orang yang menurut aku tuh nggak gampang curhat ya. Dia tipikal orang pemendam, tapi dia lebih suka mendengarkan cerita. Nah, aneh tuh ya, dia sendiri punya beban, tapi seikhlas itu dia mau mendengarkan keluh kesah cerita kamu. Nah ya, tapi saat ini gitu temanya beda. Karena saat ini menurut aku dia yang sedang tertekan, tapi tidak dia curhatkan atau tidak dia ceritakan ke kamu. Kenapa ya? Maybe gitu ya, mungkin dia ngerasa nggak enak aja sama kamu. Atau mungkin selama ini tuh diri kamu tuh terlalu sering ngebantu dia ya, sedangkan gue ini apa sih gitu, gue hanya sampah gitu ya. Gue ini kayak masih belum cukup ngebahagiain kamu, masih sering membebani kamu. Jadi kayaknya terlalu apa ya, terlalu nggak enak deh gitu ya, gue harus menceritakan masalah ini kepada kamu. Tetapi hal ini tuh berpengaruh loh ya terhadap kondisi sikap dia yang jadi berubah gitu. Karena mungkin ya biasanya di jam-jam seperti ini tuh dia teleponan sama kamu, chattingan sama kamu gitu ya. Tapi berhubung dia menghadapi sebuah tekanan,
dia jadi nggak normal. Bukan nggak normal ya, masih itu kayak dia jadi beda gitu, nggak normal kayak biasanya gitu. Dia jadi kayak sedikit merenung, sedikit diam ya, sedangkan kamu tuh hello, gue bingung gitu, nggak tahu apa yang harus gue lakukan gitu. Karena gue udah coba memperhatikan kamu, tapi tetap aja kamu dengan sikap cuekmu, mungkin jawabnya singkat-singkat gitu. Sedangkan gue nggak suka didiemin, dicuekin kayak gini gitu. Kalau kamu ada perasaan, bicara dong sayang. Ya, jangan pakai telepati. Emang gue dukun ya, bisa ngertiin hati kamu gitu. Emang gue tarot reader gitu ya. Terus di antara dia ini sampai ini loh ya. Ini aku tahu sih sebenarnya yang dia pendam tuh karena dia butuh duit. Nggak tahu kenapa, mungkin ada yang angsuran jatuh tempo kali, atau mungkin keluarga dia, orang tua dia sedang butuh kiriman duit gitu ya. Sedangkan dia besar pasar daripada tiang gitu, kayak besar yang dikeluarkan daripada pemasukannya. Sedangkan dia itu kayak ngarepin di satu pekerjaan itu doang. Nah, gimana tuh pusingnya jadi dia gitu ya. Dan tuh kan dia sedih loh ya. Jadi kayak ya udah, gue di saat sedih tuh gue nggak mau ya bahas-bahas urusan cinta gitu. Nanti takutnya merembet kemana-mana, karena mungkin tahu sendiri ya. Karena orang yang sedang banyak masalah itu kan kayak jadi gampang temperamental, jadi gampang kayak mood swing gitu. Sedangkan orang ini tidak ingin hubungannya berantakan gara-gara masalah yang sedang dihadapi sekarang. Nah, makanya kayak ya sebisa mungkin tuh kayak dia menjaga jarak dengan kamu dulu, tapi percayalah gitu, meskipun saat ini sedikit berjarak gitu. Tapi ikatan cinta antara kamu dan dia ini kuat banget, karena di sini kan talinya merah ya. Artinya tuh apa? Ya benang merah belum putus gitu. Meskipun gue cuek, tapi suatu saat gue akan balik lagi gitu ke versi awal. Dan ini kelihatan kamu ya, kalau kamu tuh ngerasa emang saat ini ada yang beda gitu. Kayak kita tuh nggak kayak kemarin gitu. Mungkin kita kemarin sayang-sayangan, tapi sekarang kita cuek-cuekan. Dan itu ngebuat tidurku tuh jadi nggak nyenyak ya. Kayak kamu tuh jadi nggak bisa tidur dengan nyaman. Kenapa? Ya iyalah mikirin si kucrit ini ya. Si kucrut ini gitu ya. Dia cuekin kamu, jaga jarak dengan kamu gitu. Kan membuat kamu jadi nggak tenang, makan nggak enak, tidur pun juga nggak nyaman gitu. Karena nggak tahu kenapa, bukannya lebay ya. Tapi begitulah faktanya. Kamu tuh nggak bisa main-main ya sama urusan cinta dan perasaan. Begitu ya. Apa ya, bisa dibilang tuh kehidupan percintaan kamu berantakan, udah ini bakal merembet kemana-mana sih ya, bakal kemana-mana jadinya gitu. Kita coba cek terlebih dahulu di sini ya, siapakah dia seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu? Ini terbuka ya tadi tuh, The Hermit. Terikat selamanya dengan kamu. Wow, menarik ya. Dia orang yang kecinta nama kamu saat ini. Dia orang yang menyukai kamu, sayang sama kamu. Meskipun ya perkenalan ini tuh bisa dibilang perkenalan singkat ya. Karena ya mungkin tuh kayak masih seumuran jagung lah. Masih beberapa hari, beberapa minggu ya. Atau mungkin beberapa bulan kemarin gitu. Tapi ini orang udah terkiwir-kiwir sama kamu. Dia gak munafik sih gitu ya. Kalau dia tuh ngerasa bahwa lo tuh orang yang gue cari banget gitu. Ya emang sih kamu gak sempurna, tapi di mata gue lo luar biasa. Waduh. Ya, luar biasa banget. Sampai-sampai kayak membuat orang ini terbayang-bayang terus. Ya, makan bakso tuh baksonya jadi terlihat wajahmu. Waduh. Ya. Terus makan mie ayam ya. Mie ayamnya terbayang-bayang tuh jadi belayan rambut kamu. Aduh, bukan lagi ya. Karena ya bisa dibilang dia dimabuk cinta gitu ya. Tapi dia nggak mau tergesa-gesa, dia nggak mau terburu-buru. Nah makanya kenapa bagi kamu yang nggak sabaran, kesannya nih orang tuh kayak lemot ya pergerakannya. Kayak orang yang pasif. Sebenarnya bukan kayak gitu sih. Tapi dia nggak mau ya ada kegagalan kayak trauma yang kemarin gitu. Trauma kemarin belum sembuh ya. Dia nggak mau trauma lagi. Nah makanya dia butuh perlahan. Dia butuh waktu untuk mengenal kamu, untuk mengetahui sisi karaktermu ya. Terus apa yang kamu sukai dan apa yang tidak gitu ya. Karena
Tujuan dia mengenal kamu tuh ya untuk jangka panjang, bukan untuk sehari jadian ya seminggu kemudian putus gitu. Kagak gitu. Gue cari teman hidup ya, gue cari istri kalau dia cowok, gue cari suami ya kalau mungkin dia ini cewek gitu ya. Jadi ya gue harus mempertimbangkan, apalagi kan ini menyangkut ya satu kali seumur hidup pasangan yang menemani kita gitu ya, di waktu siang, malam, pagi, waktu subuh pun gitu. Jadi gue nggak mau tuh sembrono gitu, gue nggak mau tuh salah pilih. Gue harus tahu ya karakter kamu tuh kayak gimana, biar gue tuh bisa tahu ya cara nge-treat kamu tuh seperti apa gitu. Dan ini kan udah kelihatan sebenarnya ya, kamu sama dia ini kisahnya akan amat panjang ya. Kalah tuh ya kalau sutradara. Kalah tuh ya kalau drama Korea. Karena ya mulai di awal gitu, awal kalian kenal itu aja udah banyak loh drama-dramaan gitu ya. Udah berbelit-belit gitu. Sebenarnya bukan berbelit-belit sih, tapi karena orang ini nggak mau ya salah langkah, makanya dia butuh waktu untuk mempertimbangkan. Dan meskipun ya mungkin ada juga di antara kalian ini yang belum pernah ketemu, tapi dia sering kebakar cemburu. Hanya lewat status, ih kamu nakal juga sih. Karena udah tahu ya dia ini baperan gitu, udah tahu dia ini orangnya cemburuan. Tapi terkadang ya kamu tuh sering lah mancing-mancing cemburunya gitu. Yang kayak bahas-bahas mantan kamu lah ya. Yang kayak bahas-bahas inilah si A si B Akhirnya apa tuh ya, kepanasan, kebakaran jenggot tuh akhirnya dia. Nah jadi jangan nakal ya dek. Jangan nakal ya, jangan bikin dia cemburu gitu. Cintailah dia padanya, maka dia akan mencintai kamu apa adanya gitu. Terus mungkin kamu nggak tahu ya bahwa dia punya pengalaman buruk di masa lalu. Kayaknya dia dibesarkan di keluarga broken home ya. Wow, makanya kayak ya dia ini terkadang haus akan kasih sayang gitu, karena dia dibesarkan di keluarga yang nggak utuh lagi gitu. Mungkin bercerai ya, atau mungkin bisa juga gitu ya, kayak misalkan tuh ortunya udah nggak ada, dia dibesarkan survive sendiri gitu ya, survive sendiri kayak dengan neneknya ya, dengan saudaranya, dengan budenya, bulenya gitu. Nah makanya dia haus kasih sayang gitu, kayak seneng banget gitu, pengen kamu perhatiin terus, kamu sayang-sayang terus gitu ya. Karena aku nggak nyalahin dia juga gitu, karena dia mungkin dibesarkan di keluarga yang nggak utuh lagi gitu. Beda kan dengan kamu gitu, mungkin kamu tuh dibesarkan di keluarga yang harmonis ya, dibesarkan di keluarga yang ya mungkin masih lengkap lah, sedangkan dia ini yang kayak dibesarkan di keluarga yang nggak utuh lagi. Nah kayak gitu. Kita cek lagi tuh ya, siapakah dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Tuh. Ini aku tuh ngelihat ya, kayaknya dia adalah orang yang udah lama ya kayaknya suka sama kamu, dan kamu sama dia ini kayaknya pernah mengenyam pendidikan bareng gitu ya. Kayak mungkin kalian pernah magang bareng, mungkin kalian pernah satu universitas bareng gitu ya, satu kelas, bayangin gitu ya. Atau mungkin dia teman sekolah SMP kayak atau SD gitu. Dan sampai detik ini dia masih nyimpan memorial itu loh, dia masih menyimpan rasa cintanya dia ke kamu. Ya meskipun dia nggak tahu gimana perasaan kamu, tapi jujur sampai detik ini gitu ya, rasa cinta dia ke kamu tuh belum berubah, meskipun mungkin ada juga di antara dia dan kamu ini sudah menikah. Nah, beda tuh ya, karena cinta monyet ya, terbawa sampai dia jadi jadi apa ya? Jadi monyet-monyetan gitu. Karena yang aku lihat ya, dia masih sering memikirkan kamu. Atau mungkin yang lebih nekat gitu ya, beberapa dari dia ini masih kontekan nama kamu dan masih sering ngasih perhatian loh, meskipun suasananya udah berbeda gitu ya. Mungkin gue udah punya pasangan, dia pun juga udah punya pasangan, tapi gitu, kalian ini masih nekat tuh panggil papi mami, pipi bunda, panggil ayang, aduh bukan lagi gitu ya. Dan gak tahu kenapa beberapa dari dia ini ada yang nikahnya tuh karena terpaksa. Ya, terpaksa apa? Terutama bagi kamu yang bagi kamu yang
yang tinggalin dia nikah bersama orang lain gitu. Jadi dia nikah mah terpaksa. Jadi kayak pasangannya tuh random aja gitu. Ada orang yang mau diajak nikah, ya udah gas gitu. Tapi kan hati dia masih tetap buat kamu. Nah, ya. Jadi masih terbayang-bayang terus tuh sama kamu. Dan dulu tuh dia sempat benci sama kamu ya, yang aku lihat. Karena gue udah setia sama kamu, tapi ternyata kamu nikahnya sama orang lain. Dasar. Dia dulu sempat kecewa, sempat marah sama kamu gitu ya. Sempat menyalahkan diri dia sendiri juga gitu. Kenapa sih gue kismin mungkin ya? Kenapa gue kayak gini gitu ya? Kenapa hidup gue hancur, berantakan gitu? Apa ada yang salah dari gue gitu ya? Atau mungkin kamu tuh menikah ya, mengejar kesempurnaan, cari yang lebih kaya dari aku gitu. Dia sempat tuh menyalahkan diri dia gitu ya. Sampai seperti itunya karena kamu tinggal nikah tuh sama yang lain. Ya. Jadi dia kayak apa ya, Pak, gue nggak sempurna itu gitu ya. Sebenarnya ya udahlah gitu. Kisah kalian tuh ya udah cukup lama ya. Terus kita lihat bottom deck-nya. Ya, bottom deck-nya kita shuffle lagi. Kita lihat bottom deck-nya. Bottom deck-nya kita lihat. Nah, ini ada The Hierophant ya. Jadi akan ada sebuah perjalanan baru dalam waktu dekat dalam hidupmu. Mungkin kamu akan dipertemukan dengan orang lama. Atau mungkin ada juga yang CLBK. CLBK ya. Atau mungkin ada juga gitu ya, kamu akan menjalani perjalanan baru bersama orang yang baru gitu. Masa depan yang jauh lebih indah, masa depan yang jauh lebih cerah. Atau mungkin bisa juga di sini menggambarkan ya, akan ada perbaikan hubungan ya, perjalanan cinta yang baru. Jadi mungkin yang kamu ngerasa selama ini hubungan kamu tuh toksik banget deh gitu. Terlalu toksik banget gitu. Nih orang dasar belangsak gitu ya. Gue udah maafin kamu, tapi kamu gak sadar-sadar. Lo udah manfaatin gue gitu, tapi kamu gak bersyukur gitu ya. Itu akan terrekonsiliasi. Itu akan menjadi sebuah perjalanan cinta yang baru, yang tentunya itu akan jauh lebih indah daripada yang sekarang. Nah, ya, kita lihat di versi tarotnya. Saya akan coba lihat bagaimana energi seseorang yang terikat selamanya dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang terikat selamanya dengan kamu. Bagaimana energi dia? Energi dia. Dia nggak nguluk-nguluk sih saat ini. Ya, dalam artian tuh, ya dia nggak nguluk-nguluk pengen ini, pengen itu. Karena pengen dia ya di tahun sekarang, di bulan Juni ini gitu. Ya hubungan kita tuh ada perubahan ya, kita bisa jaga komitmen gitu. Oke lah gitu, gue kemarin bilang sakin kamu tapi ya ayolah gitu ya, kamu kasih aku kesempatan untuk bisa aku ngebuat ya, kayak ngebuktiin kepada kamu bahwa ya gue sayang sama lo gitu, gue mau berubah gitu ya. Terus di sini juga kayaknya nggak ikhlas ya kamu maafin dia. Kelihatan sih kayak dia pengen memperbaiki gitu, dia pengen komitmen, tapi kamu kayak nggak ikhlas maafin dia gitu, kayak nggak ikhlas memaafkan kelakuannya ya. Atau mungkin luka yang telah dia tinggalkan ini cukup dalam ya, atau emang kayak ya gue belum siap aja buat memaafkan kamu karena gue trauma gitu ya, gue udah terlalu sering gitu memaafkan kamu berkali-kali. Tapi tetap gitu, kamu nggak bersyukur gitu ya. Kamu nggak sadar-sadar, nggak ada inisiatif buat berubah gitu ya. Nggak ada inisiatif buat perbaiki diri jadi yang lebih baik gitu. Kan percuma juga gue maafin kamu saat ini. Tapi beberapa bulan kemudian, lo belangsakin gue lagi. Nah, gue nggak mau lagi trauma kayak gitu. Nah, makanya di sini kelihatan gitu ya. Kayak diri kamu tuh masih belum benar-benar ikhlas ya untuk memaafkan dia. Gitu, kayak masih ada ketakutan diblangsakin lagi gitu. Diblangsakin lagi. Kita cek lagi di sini guys, kita lihat dulu.
Bagaimana energi dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Dia nangis ya, yang aku lihat. Jadi beberapa di antara dia ini ada yang nangis. Karena dia tidak, kamu berikan kesempatan untuk menjelaskan, berbicara atas apa masalah yang terjadi. Dan kamu nggak mau mendengarkan ya sedikit pun alasan dari dia gitu. Sedangkan dia pengen ngomong, pengen menceritakan fakta yang sebenarnya, tapi berhubung diri kamu terlalu kesal ya, diri kamu terlalu apa ya, gue ini udah capek sama lo gitu ya, sehingga membuat orang ini tuh sampai menangis gitu, terpendam gitu, karena kok kamu marah dulu sih gitu, padahal kamu tuh belum tahu aslinya, kamu tuh belum tahu faktanya gitu. Gue tuh pengen ngejelasin, tapi kamu nggak ngasih aku kesempatan ya untuk ngomong ini, berbicara ini kepada lo gitu. Jadi kayak gue nangis aja gitu. Kayak merasa tuh, ya apakah gue udah nggak kamu hargai? Apakah lo udah nggak cinta? Apakah kamu ada niat buat memutuskan gue gitu? Ya, sampai sebegitunya ya. Terus, ini juga, ini beberapa dari dia ini ada yang apa ya, dia pengen maaf ya, kayak dia pengen meminta maaf secara tulus gitu, tapi di dalam otak kamu gitu, meskipun dia tulus karena dia sering berbohong gitu, kamu menganggap kayak dia ini modus gitu loh, ya apa sih lo anjir. Kayak gitu ya, padahal ya bisa dibilang tuh kasih sayang yang udah kamu kasih ke dia ini udah lebih dari cukup ya. Kamu tuh nggak kurang-kurang bersikap adil sama dia gitu. Ketika dia butuh sesuatu, kamu pun juga tidak tutup mata, tutup telinga ya. Kamu pun juga ngebantu dia. Tapi kenapa gitu ya? Segala sesuatu udah aku berikan gitu, tapi kamu membalas kebaikanku dengan luka. Nah itu yang bikin kamu tuh nggak terima, kayak nggak mau lagi dengerin alasan dari dia gitu. Karena sekali berbohong, ya kamu menganggap gitu, ini orang pasti bakal bohong lagi untuk nutupin kesalahannya gitu. Ya, kita cek lagi di sini. Kita cek dulu siapakah, bagaimana energi dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu? Bukan lagi ya. Dia mendoakan kamu loh ya, dalam diamnya dia, di saat dia sholat, di saat dia tahajud gitu ya. Mungkin kamu menganggap bahwa diri dia ini, cintanya dia ke kamu ini biasa aja, tapi ternyata dia tulus loh. Ya, karena beberapa dari dia ini sampai, ya dia sampai mendoakan kamu ya, sholatin kamu. Sholatin bukan metong kali, enggak ya. Dalam artian tuh kayak, ya bisa dibilang tuh dia mendoakan kamu. Mungkin covernya dia sosok yang belangsak gitu ya di mata kamu, orang yang terlalu banyak drama, terlalu banyak alasan gitu ya, alasan-alasannya nggak logis. Tapi dia tulus loh gitu ya, dia selalu berdoa yang terbaik buat kamu, biar kamu selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dilindungi hatinya, semoga kamu setia ya, kayak gitu. Jadi kan tulus gitu. Emang sih gitu, dia menyebalkan. Ya, dia menyebalkan, tapi dalamnya tulus. Lebih baik kayak gitu nggak sih gitu ya, daripada yang kelihatannya tulus tapi setiap tikungan nada gitu. Dan di sini tuh dia bersungguh-sungguh sama kamu, cuman dia nggak pengen ngomong gitu, karena bagi dia sungguh-sungguh sama kamu tuh ya udah, kesungguhan tuh nggak harus dibuktikan lewat ucapan ya, tapi dibuktikan aja lewat tindakan nyata. Ya buktinya gitu, meskipun kamu tuh sering banget cerewet sama dia, tapi dia tidak meninggalkan kamu. Meskipun kamu sering ngambek sama dia ya, tapi dia juga sering maafin kamu. Meskipun kamu sering banget terkadang cari gara-gara di saat mungkin diri kamu lagi dapet ya, kalau kamu cewek gitu, atau mungkin kalau kamu cowok ya, mungkin di saat emosional kamu nggak stabil gitu, kamu sering marah ke dia gitu, tapi dia tetap mendoakan kamu, dia tidak meninggalkan kamu. Artinya apa ya, ini orang tuh benar-benar tulus sayang mencintai kamu gitu loh. Ini kita lihat lagi di sini.
Kita lihat dulu bagaimana energi dia seseorang yang akan terikat selamanya dengan kamu. Energi dia. Tuh. Kamu sama dia kayaknya baru kenal ya. Baru kenal kayaknya di sosmed atau dikenalin temen kamu. Ya. Dan kamu nggak sengaja ada planning kenalan sama dia gitu. Tapi awalnya tuh kalian temenan biasa. Ya. Tapi karena kalian sering teleponan. Sering komunikasi, nyambung tuh. Akhirnya tuh nyambung gitu. Dan ini orang baru gitu, yang sepertinya tuh mengisi kesendirian kamu saat ini. Gitu ya. Meskipun dia orangnya sedikit misterius, tapi dia punya tujuan gitu ya. Punya tujuan tuh artinya apa ya? Ya punya tujuan sama kamu gitu. Tujuannya itu bukan cuma ya pacar-pacaran doang, gabut-gabutan doang gitu, tapi bener-bener the real love gitu ya. Kayak yaudah kita sama-sama saling mencintai gitu. Gue gak sempurna kok gitu ya. Jadi kayak aku harap kamu tuh bisa menerima ketidaksempurnaanku gitu. Dan kamu tuh bisa banget gitu. Karena ya emang kamu menganggap diri kamu juga gak sempurna gitu. Kita ini manusia. Jadi kita ini sama-sama belajar gitu ya. Dan The Empress. Wow. Orang ini kayaknya paling deket sama ibunya ya. Karena The Empress. Orang ini paling deket banget sama mboknya ya, sama mboknya, sama mamanya gitu ya. Karena ya yang kamu tahu tuh mamanya sering telepon ke dia, atau dia sering banget minta izin buat telepon ke mamanya gitu. Maaf ya gitu, bentar ya aku minta waktu 10 menit aja gitu. Mamaku tuh seharian belum aku telepon gitu ya. Barangkali titip salam dari calon mertua ya, atau calon mantu gitu ya. Karena ya please ya, gue hubungin mama gue dulu gitu. Karena ini yang aku lihat dia deket banget sama mamanya ya, sama mboknya, sama maknya, asalkan bukan mak lampir ya, mamanya gitu. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu siapakah, bagaimana energi dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu. Tuh, dia pengen mendekat tapi takut. Dia merasa terancam karena kamu saat ini lagi marah sama dia gitu. Kamu lagi emosional, emosi kamu lagi memuncak gitu, masalah banyak gitu, ditambah dia bikin masalah, udah deh gitu. Sehingga membuat orang itu merasa takut untuk mendekat. Dia sebenarnya pengen minta maaf gitu. Tapi berhubung dia tahu ya gimana marahnya kamu, bagaimana karakter kamu, bagaimana bacotnya kamu, hello gitu ya. Jadi gue nggak siap mental gitu. Ya biarin deh nggak apa-apa meskipun gue sedih. Tapi gue baca situasi dulu gitu ya. Baru kalau misalnya semuanya udah baik. Ya gue akan minta maaf ke kamu. Ya untuk menjelaskan atas apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang aku lihat tuh. Kamu emang tipikal orang yang kayaknya tuh nggak mau diganggu ketika ada masalah. Gitu. Kayak kamu tuh pengennya sendiri merenung gitu ya. Dan kayak pengennya tuh makan terus gitu ya. Kayak makan seblak, kayak makan cilok. Makan sempol kayak gitu ya. Karena ya untuk mengalihkan tekanan kamu, ya kamu larinya ke hal seperti itu gitu. Daripada gue gabut gitu ya, mikirin lo tambah stres. Udah deh gue makan-makan aja, gue sendiri aja gitu. Ya, karena gue gak siap mental. Dan dia sampai meneteskan air mata. Air mata dia sampai bercucuran. Karena di sini dia menyembunyikan. Makanya kamu gak tahu kalau dia nangis. Ya iyalah gitu, dia nggak pernah nangis di depan kamu gitu. Nangisnya dia itu di saat dia di kamar, di saat dia merenung, di saat dia sendiri. Nah itu tuh air mata mulai bercucuran. Karena apa? Dia ingat banget memorial gitu ya. Dia ingat banget nostalgia bersama kamu. Kita ingat dulu nggak sayang ya, awal kita ketemu tuh, lebay. Ya, awal kita kenal dulu tuh kita berjanji gitu, kita tuh bakal bisa nerima satu sama lain gitu. Tapi kenapa kita harus terpecah belah karena adanya kesalahpahaman? Nah itu tadi ya. Oke guys, jadi thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa berikan manfaat buat kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, capcus saja langsung ya. Klik aja link tautan WA nomornya di deskripsi video ini ya. Jangan salah, di deskripsi video ini. Dan jangan percaya ya siapapun yang mengatasnamakan, karena nomor aku tuh cuma satu ya. Dan saya cuma ada di channel Tarot Trading 1, Tarot Trading 2 ya.
Jadi bagi yang mengatasnamakan saya, bisa dipastikan itu adalah hohihok ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye-bye. Thank you guys.